Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia diciptakan untuk tujuan mulia, yaitu mengabdi dan beribadah kepada Allah Ta'ala. Islam merupakan agama yang realistis karena sejalan dengan fitrah manusia. Allah Ta'ala memilih Islam sebagai agama yang diridhoinya. Untuk meraih keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat, seorang hamba wajib mengimani dan melaksanakan semua syariatnya yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi, ditambah istihad para ulama. Sebagaimana dalam firman-Nya, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Berbicara tentang amal soleh, ada banyak amalan yang bisa mendatangkan ridha Allah. Selain menghidupkan 5 pokok rukun Islam, umat Islam harus melaksanakan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Surat Al-Kahfi ayat 110, Allah berfirman, barang siapa berharap perjumpaan dengan Rabb-Nya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh, dan janganlah ia bersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-Nya. Lantas apa saja amalan yang paling disukai Allah Ta'ala? Sebenarnya banyak hadis yang menerangkan amalan-amalan yang disukai Allah. Di antaranya, sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu berkata, aku bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang amalan yang paling dicintai Allah Ta'ala. Beliau SAW menjawab, sholat pada waktunya. Kemudian apalagi? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apalagi? Beliau menjawab, jihad fi sabilillah. Dari hadis tadi berikut 3 amalan yang paling dicintai Allah. 1. Sholat pada waktunya. As-sholatu ala waktiha. Sholat merupakan rukun Islam kedua yang diwajibkan bagi umat muslim, dan ia menjadi tiang agama. Sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya sholat memiliki waktu yang telah ditetapkan bagi orang beriman. Quran Surat An-Nisa 103. Rasulullah SAW juga pernah ditanya, amalan apakah yang paling afdal? Beliau menjawab, sholat di awal waktunya. Hadis riwayat Abu Daud. Urusan sholat adalah perkara serius dalam Islam. Sholat menjadi pembeda atau pemisah antara seorang muslim dan non-muslim, dan merupakan perkara yang paling pertama kali dihisab pada hari kiamat. 2. Birrul walidain, atau berbakti kepada kedua orang tua. Selain sholat di awal waktu, amalan yang paling dicintai Allah adalah berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Dalam hadis disebutkan ada seorang lelaki yang meminta izin kepada Nabi Muhammad SAW untuk pergi berjihad. Beliau bersabda, apakah orang tuamu masih hidup? Lelaki tadi menjawab, iya. Nabi bersabda, kalau begitu datangilah keduanya dan berjihadlah dengan berbakti kepada mereka. Hadis Al-Bukhari dan Muslim. Berbuat baik kepada kedua orang tua hukumnya wajib, baik waktu kita masih kecil, remaja, atau sudah menikah dan sudah mempunyai anak, bahkan saat kita sudah mempunyai cucu. 3. Al-jihadu fi sabilillah, atau jihad di jalan Allah. Makna jihad menurut bahasa diambil dari bahasa Arab, yaitu kata juhdun yang berarti kekuatan, dan jahada yang berarti sebuah usaha yang bersungguh-sungguh, yang jika dijelaskan berarti pengertian dari jihad adalah sebuah usaha sungguh-sungguh dalam mencapai jalan kebenaran menurut Allah dan Rasul-Nya dengan seluruh kemampuan dan kekuatan diri. Bila melihat dari pelaksanaannya, menurut Ibnu Qayyim, jihad terdiri dari 3 bentuk. 1. Jihad mutlak. 2. Jihad hujjah. 3. Jihad am. Jihad mutlak adalah bertempur melawan musuh di medan tempur meski ada persyaratannya. Seperti perang itu harus bersifat defensif, menciptakan perdamaian maupun mewujudkan keadilan, seperti mempertahankan kedaulatan. Jihad hujjah merupakan jihad diplomasi yang dilakukan dalam berhadapan dengan selain muslim dengan mengemukakan argumentasi yang kuat. Adapun jihad am adalah jihad yang mencakup segala segi kehidupan yang bersifat moral atau material terhadap diri sendiri maupun masyarakat. Jihad ini bersifat berkesinambungan dan bisa dilakukan terhadap musuh yang nyata. Musuh nyata di sini di samping perang juga berarti semua tantangan yang dihadapi oleh umat Islam, semisal memerangi kemiskinan, kebodohan, serta keterbelakangan.
Ada banyak contoh amalan lainnya yang bisa disebut jihad, seperti membangun masjid, berangkat mencari ilmu, membelanjakan hartanya untuk kepentingan agama dan umat, bersungguh-sungguh dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, bersungguh-sungguh dalam mencari nafkah secara halal dan sesuai jalan Allah pun disebut jihad. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada yang lebih baik dari usaha seorang laki-laki kecuali dari hasil tangannya atau bekerja sendiri, dan apa saja yang dinafkahkan oleh seorang laki-laki kepada diri, istri, anak, dan pembantunya adalah sedekah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Namun jika mencari hartanya untuk bermegah-megahan atau hanya untuk menyombongkan dan memamerkan serta berpoya-poya, maka itu tidak termasuk jihad. Wallahu a'lam bishawab. Demikian 3 amalan yang dicintai Allah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.